Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang terdiri dari Tinky Winky, Dipsy, Lala, Ho, Teletubbies, say hello. tanda-tanda besar Yaumul Akhir. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah pemimpin yang akan menegakkan kembali kejayaan Islam. Dengan keadilan, beliau bernama Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Di antara tanda-tanda kemunculannya adalah wafat seorang khalifah, persengketaan 3 orang keturunan khalifah untuk menguasai Ka'bah, namun tidak seorang pun yang mampu menguasainya. Kemudian muncul panji-panji hitam dari arah timur yang akan memberikan dukungan penuh kepada Al-Mahdi. Beliau seorang anak muda dengan kehidupan biasa yang berasal dari keturunan Ahlul Bait dari Fatimah dari Hasan. Dalam waktu 1 malam ia diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pergi ke Mekah dan terjadi peperangan melawan penguasa setempat. Lalu pasukan Imam Mahdi berhasil berkuasa selama 7 tahun. Setelah itu Dajjal datang. Kemudian Nabi Isa alaihi salam turun. Lalu bersama Imam Mahdi saling membantu untuk membunuh Dajjal. Imam Mahdi wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi adalah hidungnya mancung, kulit coklat, dahi lebar, ubun-ubunnya tidak berambut atau botak, dan akhlaknya menyerupai Rasulullah SAW, tetapi fisiknya tidak sama. Munculnya Dajjal pada akhir zaman merupakan salah satu tanda besar kiamat. Inilah fitnah terbesar yang akan dialami oleh umat manusia sepanjang sejarah. Dinamakan Dajjal karena sifatnya Dajjala, artinya menutup, buta, dan pembohong. Maka Dajjal berarti pembohong besar. Dajjal adalah seorang manusia laki-laki muda yang mengaku dirinya Tuhan semesta alam dan mengajak manusia untuk mempercayai ucapannya. Dajjal akan hidup di bumi selama 40 hari. 1 hari pertama setara dengan 1 tahun, 1 hari kedua setara dengan 1 bulan, dan 1 hari ketiga setara dengan 1 pekan. Ciri-ciri Dajjal yaitu postur tubuhnya pendek dan gemuk. Cara jalannya aneh karena mempunyai 2 kaki yang bengkok. Rambutnya lebat, keriting, kasar dan tidak lurus. Kulitnya putih, kemerahan, dengan kening lebar. Matanya bercahaya, yang kanan buta dan yang kiri tertutup oleh daging lebih. Di antara 2 matanya tertulis kafara atau kafir, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa membaca maupun buta huruf. Dajjal tidak memiliki keturunan dan kecepatan jalannya seperti awan mendung diterpa angin. Dajjal akan keluar dari arah timur bernama Khurasan, Persia atau Iran, di jalan antara Syam dan Irak dengan membuat kerusakan di mana-mana. Keadaan dunia sebelum keluarnya Dajjal dipenuhi dengan peperangan, pembunuhan, perampokan, kekeringan, dan banyaknya bencana alam. Sebenarnya Dajjal sudah hidup sejak zaman Rasulullah SAW dan kelak akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihi wasallam. Untuk menghadapi fitnah paling terbesar ini, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk membentengi diri dari fitnah Dajjal dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, memohon pertolongan kepada Allah dengan berlindung kepadanya melalui doa pada tasyahud akhir sebelum salam. Yang kedua, membaca surat Al-Kahf dengan lengkap atau 10 ayat pertama pembuka surat Al-Kahf. Yang ketiga, pergi berlindung ke salah satu tanah haram, Mekah dan Madinah. Yang keempat, mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya dengan sekuat tenaga. Selanjutnya, turunnya Nabi Isa bin Maryam. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Setelah munculnya Imam Mahdi dan Dajjal, turun juga Nabi Isa alaihissalam dari Menara Putih bagian timur kota Damaskus, Syria.
Beliau akan menjadi pengikut Imam Mahdi sebagai hakim yang adil dan akan menegakkan kembali syariat Islam, mematahkan setiap salib di bumi, membunuh babi, menghapus upeti, dan melimpahkan harta. Nabi Isa alaihissalam akan berada di bumi selama 40 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, beliau akan melaksanakan haji dan umroh. Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang yaumul akhir dengan membawa beberapa misi, antara lain: pertama, menerapkan hukum Islam, mengajak manusia untuk menjalankan syariat Islam dan memberantas agama-agama yang menyimpang dari kebenaran. Kedua, meninggikan kalimat atau firman Allah, menghapus agama Yahudi dan Nasrani, serta menghapus jizyah atau upeti. Yang ketiga, membunuh Dajjal dan pemutus perkara di antara manusia dengan keadilan dan kedamaian. Adapun keadaan yang terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam di bumi adalah sebagai berikut. Pertama, masyarakat yang sejahtera dan rasa aman yang merata di seluruh dunia. Kedua, berakhirnya kekuasaan Quraisy. Ketiga, hilangnya kebencian, iri hati, dan permusuhan di antara manusia. Dan yang terakhir, berakhirnya peperangan dan lain sebagainya. Keluarnya Yajuj dan Majuj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 tentang Yajuj dan Majuj sebagai berikut. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Yajuj dan Majuj adalah dua kabilah bangsa yang juga keturunan anak cucu Adam yang selalu membuat kerusakan di muka bumi, membunuh manusia, merusak kehormatan, dan berlaku sombong. Mereka terdiri atas kaum laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak kecil. Pada zaman Raja Zulkarnain, dibuat tembok penghalang agar mereka terkurung sehingga tidak bisa keluar dan membuat kerusakan di bumi. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan keluar pada akhir zaman setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, lalu menyebar ke seluruh penjuru bumi dan membuat kerusakan di mana-mana. Ciri-ciri Yajuj dan Majuj antara lain bermuka lebar dan bulat, seperti perisai yang melengkung, mata sipit, dan rambut hitam kemerah-merahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim ulat ke leher-leher Yajuj dan Majuj dan memakan leher-leher mereka. Maka sebagian mereka jatuh di atas sebagian yang lain dalam keadaan mati. Terbitnya matahari dari arah barat. Munculnya tanda ini merupakan pertanda sangat dekatnya hari kiamat dan permulaan kacaunya hukum alam yang normal. Pengaruh dahsyatnya pertanda ini membuat manusia putus harapan, takut dan resah, sehingga semuanya ingin beriman dan bertobat. Tetapi imannya sudah tidak lagi diterima, begitu pula tobatnya. Saat titik terakhir menjelang terbitnya matahari dari barat, manusia mengalami waktu malam yang sangat panjang, yang ukurannya setara dengan 3 malam. Ini hanya bisa dirasakan oleh seorang mukmin yang terbiasa sholat malam. Sedangkan yang tidak terbiasa sholat malam akan tertidur pulas. Keluarnya binatang melata atau dabah. Binatang dabah akan keluar hanya beberapa selang setelah terbitnya matahari dari barat. Binatang ini berukuran besar, berbulu panjang, dan mempunyai beberapa kaki. Jenis binatang melata yang besar di luar dugaan manusia ini yang akan dikeluarkan oleh Allah dari suatu daerah di Makkah di akhir zaman ketika moral manusia sangat bobrok, suka meninggalkan perintah Allah, dan mengubah-ubah ajarannya. Pada masa itu, sulit sekali membedakan antara orang mukmin, munafik, dan kafir. Binatang ini akan keluar dari dalam tanah atas kehendak Allah pada waktu duha. Binatang ini akan berbicara kepada manusia, bahkan mengatakan bahwa kebanyakan manusia saat itu tidak meyakini ayat-ayat Allah. Munculnya dukun, kabut, atau asap tebal. Asap ini akan menyelimuti bumi selama 40 hari. Ketika asap ini muncul, orang mukmin bagaikan terkena penyakit flu atau demam. Kemudian asap ini akan masuk ke dalam pendengaran orang kafir sehingga tubuhnya akan membengkak, lalu keluar dari tubuhnya melalui setiap lubang pendengarannya. Kehancuran Ka'bah dan kota Madinah. Ketika penduduk bumi yang tersisa hanya orang-orang kafir, maka saat itu sudah tidak ada lagi satu orang pun yang merawat Ka'bah dan tidak ada yang menjadikannya tempat ibadah. Suatu hari, datang seorang laki-laki dari Habasyah bernama Zulsuwaikatain. Ia menghancurkan Ka'bah, merusak perhiasannya, kiswahnya, dan mengambil batunya.
Setelah kehancuran Ka'bah, terjadi pula kehancuran kota Madinah dan keluarnya manusia darinya. Sehingga kota Madinah tidak lagi dihuni manusia, bahkan ada anjing yang kencing di tiang masjid atau mimbar. Peristiwa ini berdekatan dengan goncangan dahsyat di 3 wilayah dan api yang menggiring ke mahsyar. Terjadinya pembenaman bumi di 3 tempat. Kejadian longsor ini berlangsung di 3 tempat, yaitu daerah timur, daerah barat, dan di Jazirah Arab. Hal ini terjadi setelah orang-orang yang memiliki iman meninggal dunia karena adanya angin lembut yang datang dari Yaman. Api dari arah Yaman. Api ini akan keluar dari perut bumi, dari arah Yaman, kemudian menggiring manusia menuju padang mahsyar, dan merupakan tanda terakhir sebelum datangnya hari kiamat. Ketika api ini muncul, ia segera menyebar ke seluruh pelosok bumi dan menggiring manusia yang tersisa ke tempat berkumpul.